Selamat datang khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Produksi Media Cetak. Kawan-kawan semua, hasil akhir dari perkuliahan ini nanti adalah kita bisa memproduksi media massa dalam lingkup kecil di kampus ataupun di kota Yogyakarta. Tapi sebelum kita praktik untuk membuat media massa tersebut, yang harus diketahui adalah pondasi dari bagaimana media itu dibangun, kemudian bagaimana teori-teori yang melingkupinya, dan bagaimana media itu tidak hanya menghasilkan informasi tapi juga menghasilkan keuntungan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa mata kuliah produksi media cetak ini merupakan mengambil ranah perusahaan, sedangkan untuk masalah konten itu di ranah redaksi. Dua hal yang dibatasi oleh garis api yang tidak boleh bertemu. Khusus pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang ekonomi politik media. Materi ini sebenarnya bisa Anda dapat di ranah dunia maya, ataupun membaca buku-buku teori yang sudah usang karena saking lamanya. Banyak ahli yang sudah menjabarkan pengertian atau definisi tentang ekonomi politik media. Saya bisa meringkas satu hal tentang pengertian ekonomi politik media. Ekonomi politik media merupakan seni atau strategi mempertahankan eksistensi sebuah media agar bertahan dalam industri. Nah, upaya untuk mempertahankan eksistensi ini, media massa tidak bisa berjalan sendirian. Media massa selalu bersinggungan dengan banyak komponen. Komponen-komponen tersebut kemudian menghasilkan relasi-relasi yang bisa membantu media massa untuk tumbuh dan bertahan dalam sebuah industri. Dennis McWell dalam teorinya menyebutkan setidaknya media menjalin relasi dengan 5 komponen. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kelompok penekan, yang ketiga adalah internal organisasi, kemudian yang keempat audien, dan yang terakhir adalah pemasok. Dalam teori McWell ini, untuk menjaga eksistensi itu selalu berhubungan dengan masyarakat. Di mana media itu berada, pasti selalu bersinggungan dengan masyarakat di sekitarnya. Lebih spesifik lagi, dia membagi masyarakat itu menjadi salah satunya adalah kelompok penekan. Kelompok penekan itu apa? Kelompok mayoritas yang berada di tengah masyarakat tersebut di Indonesia. Dari sisi kesukuan, maka Jawa itu mayoritas, sehingga media-media di Indonesia cenderung Jawa sentris. Dari sisi agama misalnya, mayoritas adalah Muslim, sehingga media-media di Indonesia ini cenderung mengakomodir untuk kepentingan-kepentingan Muslim. Makanya bulan Ramadan pasti setiap media memiliki edisi Ramadan. Itu tidak akan terjadi di media Amerika, Jerman, dan lain sebagainya, apalagi Rusia. Kemudian hubungan media selanjutnya menurut McWell adalah pemasok. Pemasok ini adalah sumber informasi yang memungkinkan untuk dimuat di media tersebut. Yang terakhir adalah audien. Audien adalah orang yang menjadi pelanggan media massa itu, atau penyimak atau pembaca dari media massa tersebut. Jadi nggak semua masyarakat itu menjadi audien. Nah, perusahaan media berpikir bagaimana relasi antara media dengan 5 komponen ini menjadikan media itu terus hidup. Untuk mempertahankan kehidupan media, minimal bertahan, maka dikenalkanlah 3 konsep ekonomi politik media. Apa saja 3 konsep tersebut? Yang pertama komodifikasi, yang kedua spasialisasi, yang ketiga strukturisasi. Komodifikasi itu berasal dari kata commodity. Communication dalam pengertian umumnya adalah upaya mengubah barang, jasa, dan nilai yang ada di dalamnya menjadi komoditas. Lalu dalam media, barang, jasa, dan nilai apa yang bisa dijadikan komoditi untuk dijual? Ada 3 hal. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah khalayak, yang ketiga adalah pekerja media. Yang pertama adalah konten. Sudah jelas bahwa produk barang dan jasa dari perusahaan media adalah konten. Kalau koran berarti
berita tulisan, kemudian kalau TV berarti formatnya audio visual, kalau radio berarti audio atau suara. Nah, konten itulah yang oleh perusahaan media dijadikan komoditas. Bagaimana caranya? Ada beberapa. Yang pertama, membuat konten yang bagus, bermutu, dan berisi. Jadi ada perusahaan media yang memiliki core value, melaksanakan kode etik jurnalistik, melaksanakan kredo jurnalistik dengan baik untuk menghasilkan konten yang berkualitas, bermutu, dan hingga akhirnya perusahaan bisa menjual produk jurnalistik yang bermutu tersebut. Pilihan kedua adalah membuat konten sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat saat ini sedang gandrung crazy rich, maka konten-konten seperti itu yang dibahas di media massa memenuhi hasrat masyarakat. Kenapa harus memenuhi hasrat masyarakat? Karena dia sedang menjual konten. Dan yang kedua yang dijadikan komoditas oleh media adalah audien atau khalayak. Semakin banyak jumlah audien ini, semakin banyak pula komoditas yang dimiliki oleh media tersebut. Karena jumlah audien ini akan dijual ke pihak lain untuk dijadikan objek. Apakah itu iklan, apakah itu sosialisasi, apakah itu pengumuman, atau hal-hal lain yang bisa menjadi uang. Kemudian komoditas di media yang ketiga adalah pekerja media. Mengapa pekerja media ini dijadikan komoditas? Karena pekerja media ini dalam tanda kutip diperas oleh perusahaan media untuk menghasilkan konten yang dinikmati oleh khalayak. Itu tadi konsep komodifikasi. Sekarang kita beralih ke konsep yang kedua, atau spasialisasi. Secara ringkas, spasialisasi itu adalah upaya untuk menghapus jarak, ruang, dan waktu antara media dengan khalayak. Upaya menghapus jarak, ruang, dan waktu ini diperlukan media agar hubungan dengan 5 komponen itu berjalan dengan baik. Yang konsep yang ketiga adalah strukturisasi. Strukturisasi adalah upaya internal media untuk membentuk kebudayaan di masyarakat sesuai dengan keinginan atau ideologi dari media tersebut. Nah, media tersebut membawa ideologi itu dari mana? Nah, faktornya banyak. Salah satunya adalah bagaimana struktur organisasi yang ada di dalam media itu, mulai dari pemimpin redaksi sampai reporter di bawahnya. Tapi yang paling berpengaruh tetaplah owner atau pemilik dari media tersebut. Karena agenda media itu dipengaruhi oleh pemilik media. Pemilik media menginginkan apa, maka struktur yang di bawahnya akan mengikuti pemilik media tersebut. Otomatis ideologi yang dibawa oleh pemilik media akan dikeluarkan oleh media tersebut dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar memiliki ideologi yang sama. Itulah 3 konsep ekonomi politik media. Terima kasih, selamat siang.